safe thus far, and grace will lead us home. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was blind, but now I see.
Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Salam sehat dan salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang sempat hadir dalam ruangan gedung gereja Jemaat Talent Tepau hari ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang sempat mengikuti ibadah secara virtual di rumah dan di berbagai tempat. Mari bersama dengan sukacita dalam ibadah kita memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Segala kemuliaan hanya bagi Allah yang telah memperjumpakan kita di hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita kembali berkumpul di sini, bahkan seluruh umat yang percaya berkumpul di berbagai tempat untuk memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Sekalipun kita tidak melihat peristiwa yang luar biasa itu, namun firman-Nya membangun iman dan pengharapan kita bahwa Ia setia pada janjinya dan kepergiannya tidaklah selamanya, melainkan Ia pergi dan akan kembali serta membuat kita mewarisi kemuliaan Kristus. Mari bersama kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Segala kemuliaan bagimu penebus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Menyertai kamu juga. Jemaat Tuhan, mari bermazmur bagi Tuhan melalui Mazmur pasal 47 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mazmur 47 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Allah Raja seluruh bumi, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah.
Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita. Kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita. Bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi. Amin. Isi dunia sorak-sorailah. Dengan rendah hati, marilah menghadap Tuhan dalam pengakuan dosa. Janji Allah, kadang kita merasa lelah dan menjadi manusia yang tidak setia pada ketetapan yang telah Ia berikan. Kita sering hidup dalam pemberontakan dan melawan kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Karena itu dalam memperingati kenaikan Yesus Kristus ke sorga hari ini, kita dituntun untuk terus merenungkan kehidupan kita. Sungguhkah di dalam hidup ini kita telah menjalankan perintah yang telah Ia tinggalkan bagi kita, menjadi saksinya di dalam karya dan kerja kita, serta menanti kedatangannya dengan setia? Ataukah kita masih saja terus hidup dalam dosa dan pemberontakan, melawan kehendak-Nya dan tidak setia dalam penantian kita? Marilah dengan sungguh kita datang menghadap Tuhan dalam kerendahan, mengaku dan memohon pengampunan dari-Nya.
Kepadamu ya Tuhan, kami datang dan memohon, ampunilah kami yang berdosa ini. Dengarkanlah berita anugerah. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Kasih paling agung dari Tuhan. Kasih paling agung dari Tuhanku. Kita siapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan dengan mempersiapkan pembacaan yang pertama dari Kisah Rasul pasal 1 ayat pertama sampai 11. Kedua dari Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Dan pembacaan Injil dari Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Roh Kudus, hadirlah menyertai kami. Ketika kami sungguh-sungguh sedia untuk mendengarkan sabda Allah,
Kiranya kami dijauhkan dari halangan. Kami dicerahkan oleh firman-Mu, semakin diteguhkan dan bertumbuh, berbuah banyak, memuliakan Engkau, supaya kebahagiaan kami menjadi pendengar sungguh-sungguh menjadi berkat dan kebahagiaan bagi sesama kami dan bahkan bagi segala makhluk. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 1. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan, Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar dari Bapakku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Pembacaan kita yang kedua terambil dari Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati
dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala perintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang ada tubuhnya, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin, firman Tuhan. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Dia. Amin, firman Tuhan. Guru semangat. Ungkapan ini sudah lazim dan sepertinya akan tetap relevan, dan karena itu patut masih tetap menjadi bahan renungan. Ketika orang mengatakan teori tanpa praktek itu mandul, tapi praktek tanpa teori
itu buta. Saya ulangi ya, walaupun ini sudah biasa. Teori tanpa praktek itu mandul, artinya dia tetap ada tetapi tidak melahirkan apa-apa. Tapi praktek tanpa teori itu buta. Dan karena buta tentu saja akan bermasalah. Ceramah berulang-ulang bertahun-tahun, tapi tidak dihayati dan tidak dipraktekkan apa isinya, tidak berguna. Tapi juga kalau kita terlalu fokus pada hanya praktek tanpa menguasai teori, itu bisa sesaat saja dan sporadis atau bahkan menimbulkan masalah. Mestinya kita bisa yakin bahwa masalah kita banyak yang berkepanjangan karena usaha-usaha yang kita lakukan untuk mengatasinya tidak punya teori yang jelas. Ataupun karena teori-teori yang dihasilkan dari berbagai usaha itu tidak dilakukan. Masalah kita berkepanjangan dan terus-menerus hidup bahkan bertambah-tambah karena dua hal itu. Ada teorinya tapi tidak dipraktekkan, atau ada praktek yang sebenarnya tidak didasarkan pada teori yang sungguh-sungguh sudah dikaji relevansinya dengan persoalan. Sejak saya sadar bahwa saya orang Toraja, dan apalagi telah menjadi bagian yang sadar bahwa saya anggota gereja Toraja, lagi-lagi terutama ketika saya sudah menjadi bagian dari pekerja di gereja Toraja, masalah sabung ayam sudah menjadi soal. Dan sampai hari ini juga tetap soal. Berulang-ulang diadakan seminar, banyak pemahaman, banyak teori, tapi entah apa yang terjadi, rasa-rasanya upaya ke arah penyelesaian juga tidak pernah terasa dampaknya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus sangat bergembira walaupun ia di dalam penjara ketika menulis surat Efesus. Paulus sangat bersukacita dan bersyukur mendengar kabar tentang kehidupan umat Kristen yang masih muda di Efesus. Ada pengakuan yang tegas bahwa itu baik bahwa kamu di Efesus sungguh-sungguh sudah menyatakan kasih kepada orang-orang kudus. Sudah baik. Apakah yang lebih dari kasih kalau kita bicara tentang kekristenan? Dan kalau kasih itu sudah nyata, so apa masalah? Tapi Paulus tergerak dalam doa dan menulis surat untuk menyampaikan sesuatu yang penting kepada saudara-saudaranya, kepada umat Tuhan di Efesus. Karena Paulus sungguh menyadari pesan yang mirip seperti dalam ungkapan tadi, teori tanpa praktek itu mandul, tapi praktek tanpa teori buta. Saya tidak tahu apakah kita pernah mengalami suatu masa di mana kita merasa semua baik-baik saja dan karena itu merasa tidak perlu atau bahkan merasa jenuh untuk mendengar selalu pendeta khotbah tentang hal yang sama. Saya tidak pernah
mendengar orang mengatakan, bosan mikir orang ya mana itu kasih, ditandai bang kamu. Saya belum pernah mendengar bahwa orang merasa tidak perlu untuk mendengarkan lagi ketika semua sudah baik-baik saja. Tapi mungkin yang pernah terjadi ialah praktek sesaat, sporadis dan tidak berdampak. Itu terjadi karena kita tidak mau mendengar tuntas apa yang disampaikan sebagai dasarnya. Baru dengar sedikit sudah bilang, aku tandaimu tuh. Biasa duka dento sasa ki empoko isa pak mane sangalok ki napokada to duka aku isam itu nah. Tidak merasa perlu untuk lebih dalam dan lebih luas menguasai hal-hal yang terkait dengan itu. Demikianlah Paulus merasa kita sebenarnya tidak pernah bisa mengatakan sudah cukup. Sebaik apapun yang kita sudah capai hari ini, kita tidak bisa mengatakan, gimu to di siamo lepoga uman na malako. Efesus sudah baik, tapi ia perlu belajar. Ia perlu didukung dalam doa. Ia perlu untuk memperluas dan memperdalam apa yang penting terkait dengan kehidupan sebagai pengikut Kristus. Begitulah apakah yang didoakan oleh Paulus. Kita membacanya tadi dari Efesus pasal 2. Apakah yang diminta oleh Paulus dalam doanya terkait dengan kehidupan orang di Efesus yang sampai sejauh itu dikatakan positif? Sekali lagi, kasih, kalau itu sudah nyata, apakah yang lebih dari itu? Tapi kita tidak pernah bisa mengatakan sudahlah cukup. Paulus berdoa, mendoakan supaya orang Kristen mengalami pertumbuhan, supaya orang-orang yang sudah mempraktikkan kasih itu semakin mengerti apa yang menjadi dasar praktik kehidupan semacam itu. Apa yang sudah terjadi dan apa yang masih harus mereka nantikan. Kasihmu terhadap semua orang kudus itu satu hal. Aku mengucap syukur untuk hal itu karena kamu. Aku selalu mengingat kamu dalam doa. Itu kata Paulus dalam ayat 16. Dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan terang. Jadi ini patut diperhatikan, semua doa Paulus tentang jemaat tak satu pun yang berbicara mengenai permintaan terkait hal-hal material. Tidak seperti kebanyakan doa orang percaya, minta ini, minta itu. Tidak seperti yang mungkin bisa terjadi dengan saya karena sudah mau pensiun dari BPS, lalu minta, bisakah Tuhan sediakan mobil supaya saya nanti kalau berhenti tidak kembali naik motor. Bisakah Tuhan begini dan begitu, pengaruhi ini dan itu, supaya nanti Gereja Toraja tidak kesulitan bayar gaji pendeta. Pokoknya tidak ada hal-hal yang terkait dengan yang bersifat material.
Apa yang Paulus selalu minta di dalam doa terkait dengan panggilan pelayanan pemeliharaan jemaat. Meminta supaya diberi hikmat, supaya diberi wahyu, supaya bisa mengenal lebih jauh dan lebih dekat Kristus Sang Juru Selamat. Saya mau kita ingat sedikit catatan sejarah mengenai orang Kristen di Efesus yang kita tahu hari ini bagian dari negara Turki. Berulang-ulang kita mendengar dan bisa dengar lagi, bahkan bisa dilihat di YouTube apa yang terjadi dengan Efesus hari ini. Kita juga ingat catatan di Alkitab dalam Wahyu pasal 2. Kalau hitung-hitung ini jaraknya 40 tahun sesudah suratnya Paulus kepada orang Efesus. Terjadi krisis di dalam kehidupan berjemaat di Efesus. Coba baca Wahyu pasal 2 ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi Paulus mengakui hebat dalam beberapa bagian ini orang Efesus. Baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Di berjeripaya, tekun. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Jadi perlawanan terhadap ketidakadilan kuat. Aku tahu bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Tahu membedakan siapa ini yang bohong-bohong, siapa ini yang sungguh-sungguh. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Jadi luar biasa ini, sampai sejauh itu sekitar tahun 94 Efesus masih begitu. Namun demikian aku mencelah engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ada masalah apa dengan ini? Dari berbagai aspek, jemaat di Efesus diakui sekuat itu. Tapi tercelah justru oleh karena satu hal yang paling penting yang sebelumnya diakui oleh Paulus dalam surat Efesus. Kasih yang nyata. Ternyata itu pudar. Orang mulai beralih kepada kemapanan jemaat. Mempertahankan diri sebagai umat yang solid. Tapi bisa kehilangan kasih. Jadi tepatlah doa Paulus itu. Dari awal ia sudah mengantisipasi bahwa kebaikan sebaik apapun hari ini bisa sirna kalau tidak ada pengakaran yang cukup. Makanya sekali lagi Paulus berdoa untuk hal yang paling penting bagi hidup beriman. Paulus berdoa meminta bagian yang paling penting untuk pemeliharaan hidup beriman jemaat. Meminta supaya orang Kristen diberi hikmat, diberi wahyu, ilham dari Allah untuk mengenal Dia dengan benar. Saya kira itu catatan yang penting. Ternyata kita bisa salah kenal. Kita bilang sudah mengenal, tapi pengenalan kita keliru. Saya kira pengenalan yang keliru yang menuntun umat di Korintus bertumbuh, mengalami hidup berjemaat selama 40 tahun dan menyimpang lalu kasih menjadi pudar. Nah, ini sangat menyedihkan. Paulus sangat bersyukur tentang kasih karena sebenarnya itu suatu revolusi dalam kehidupan pada zaman itu. Sifatnya revolusioner oleh karena kehidupan dalam wilayah kekaisaran Greco-Roman, Roma Helenis waktu itu
adalah kehidupan yang terpisah-pisah secara sangat keras. Sangat keras. Bahwa ada orang yang disebut warga kekaisaran. Tapi ada orang yang sama dengan barang milik orang yang berkuasa. Umat manusia terpetak-petak dalam pemisahan yang sangat ekstrim. Ada yang disetarakan dengan binatang. Saya kira Bapak Ibu sekalian, ada yang pernah menonton film apa itu? Gladiator. Lihatlah di situ, para budak bisa dianggap sebagai binatang yang berkelahi dengan singa. Orang-orang tertentu bisa diperlakukan seperti binatang. Dan kalau ada suatu umat seperti di Efesus, salah satu kota yang penting pada masa itu, bisa mewujudkan kasih, itu luar biasa. Makanya akan sangat disayangkan kalau kembali ke dunia lama. Karena itu Paulus merasa sangat penting untuk memberi pendasaran supaya umat ini tetap dalam penantian akan datangnya semua yang dijanjikan oleh Allah. Wahyu, hikmat, dan pengenalan yang benar akan Kristus. Itu dilanjutkan dengan, kalau itu terjadi, kita akan mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Penting. Mengerti apa yang menjadi dasar kita menjadi begini, yaitu yang sudah dikerjakan Allah di dalam Kristus yang mati, bangkit, naik ke surga, dan sekarang sudah berbagi tahta dengan Bapaknya, duduk di sebelah kanan. Begitu. Itu sudah terjadi. Kita perlu mengerti itu. Dan itu hanya bisa oleh karena Ia memberikan hikmat dan wahyu serta pengenalan yang benar akan Kristus. Mengerti apa yang sudah dikerjakan oleh Allah dan mengerti apa yang sudah dikerjakannya sampai yang dijanjikan di masa depan itu terjadi. Yang tadi dalam Kisah Rasul dikatakan bahwa tidak ada orang yang mengerti, tidak ada orang yang tahu kapan waktunya. Jadi yang akan datang itu saudara dan saya tidak perlu persoalkan kapan. Yang penting bagi saudara dan saya ialah kepastian bahwa Dia sudah bertakhta setelah bangkit dan naik. Dan Ia akan datang kembali. Itu saja cukup. Tidak perlu hitung-hitung kira-kira tahun berapa lama lagi, akan seperti apa kita pada masa itu. Mengerti apa yang sudah dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati, mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Itu ayat 20. Sudah terjadi itu. Sudah dikerjakan oleh Allah. Dan kita sekarang sedang dalam penantian. Menanti terwujudnya semua yang dikatakan bahwa lebih tinggi dari apapun. Tidak ada yang lebih tinggi lagi. Dan itu bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya
Hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus ke surga. Dan kita dipanggil untuk merenungkan tema mewarisi kemuliaan Kristus. Tadi malam seorang pendeta setelah persiapan mungkin dia lakukan dengan serius, minta saya berbagi pesan khotbah. Dia tanya apa sebenarnya hubungannya ini antara perayaan kenaikan Tuhan Yesus dengan tema mewarisi kemuliaan Kristus. Saya tidak sempat lagi menjawab panjang lebar, tapi saya bilang, saya kira salah satu bagian yang paling penting ialah kita mengerti apakah sebenarnya yang kita warisi. Yang kita warisi ialah kerajaan Allah. Dia sudah menang, sudah naik, dan sudah bertahta. Kita menjadi bagian dari kerajaan yang atasnya ia duduk di tahta paling tinggi. Tahta yang membuat Paulus mengatakan segala sesuatu ada di bawah telapak kakinya. Begitu. Itu kemuliaan Kristus. Orang Toraja mungkin agak sulit membayangkan itu karena kita tidak persis seperti suku-suku lain yang berbentuk kerajaan. Mereka yang punya cerita mengenai bagaimana kerajaan itu bisa rasakan betul apa artinya kalau kita menjadi yang di sampingnya raja. Tahu betul apa artinya kalau dia bilang orang sampai sujud di bawah kakinya. Karena di Toraja saya kira tidak lagi menjadi cerita yang diwarisi bahwa para penguasa dulu itu bisa begini dan begitu terhadap yang rendah. Tapi pasti kita mengerti bahwa bagian penting dari yang disebut kerajaan ialah ada raja yang kepadanya kita sujud menyembah. Dan kalau kita menjadi bagian dari yang mewarisi kerajaannya, Paulus menggunakan istilah kita ini tubuhnya yang menyatakan secara penuh Kristus yang adalah Raja. Jadi kalau kita bilang mewarisi kemuliaan Kristus, sebenarnya secara sederhana kita mau bilang mewarisi watak Kristus, mengimitasi wataknya yang memerintah dengan kasih yang nyata. Kasih yang, saya pakai istilah bahasa Inggris supaya ada sesuatu yang berkesan diingat. Selfless love. Kasih tanpa pamrih, kasih yang mengosongkan diri. Selfless love. Kalau mau dilihat kebalikannya, istilah yang sudah lazim juga, selfish love. Kasih yang melayani diri sendiri. Kasih Kristus menjadi model bagi kita pewarisnya. Kasih yang hanya mungkin menjadi nyata karena kita sudah mengerti apa yang Allah sudah kerjakan. Dan mengerti apa yang sedang dikerjakannya sambil mengharapkan juga apa yang sudah kita mengerti mengenai yang dijanjikan pada saat kedatangannya kembali. Itu yang akan membuat saudara dan saya bisa sungguh-sungguh menikmati kebahagiaan menghidupi selfless love. Kasih yang tidak memperhitungkan apa kembalinya kepada
dirinya, tapi yang hanya memberi. Yang lawannya sekali lagi selfish love. Kasih yang melayani diri sendiri. Saya mau mengajak kita merenungkan satu bagian yang saya kira menjadi tantangan serius di masa depan. Dan saya mengatakan ini oleh karena kita sudah sangat leluasa mengakses apapun dari berbagai media yang disokong oleh internet, terutama YouTube. Berbagai media akan menjadi jalan di mana kita dipengaruhi oleh oleh banyak ahli disebut agama baru di abad 21, yaitu humanisme liberal. Salah satu yang saya curigai akan mengancam keberadaan dunia di masa depan. Humanisme liberal itu tekanannya pada bahwa sebenarnya manusia dalam dirinya punya sesuatu yang positif yang bisa membuat dia baik. Tekanannya pada setiap individu bebas untuk memutuskan apa yang baik menurut dia. Kalau dibawa ke dalam ekonomi liberal itu, dia katakan yang baik ialah apa yang oleh konsumen dikatakan baik. Jadi yang kugaraga becak, kukaya memelona teh, ya pina ditandai ku memelotongan kenal di tahu. Itu hukum ekonomi liberal. Setiap orang punya otoritas untuk memutuskan sendiri mana yang dia anggap baik dan benar. Dan penting mendapat perhatian oleh karena ini bukan perkara diraba-raba, ini bukan hayalan, ini sesuatu yang real sedang terjadi. Humanisme liberal sedang berusaha untuk merebut kekuasaan dunia. Bahkan mereka sedang berusaha untuk melawan agama. Mereka terus berusaha untuk mengkampanyekan bahwa agama itu menghambat. Agama itu bertentangan dengan hukum hak asasi manusia. Jadi, termasuk yang diambil contoh itu ialah kenapa agama melarang orang menikah dengan sesama jenis. Setiap orang memutuskan apa yang baik menurut dia. Mengapa agama melarang ini dan itu? Jadi bagi humanisme liberal, agama baru di zaman ini, saudara dan saya adalah orang bodoh. Dan kita balik menuduh mereka sebagai orang sombong. Sombong oleh karena menganggap diri mereka mampu menciptakan apa yang terbaik bagi umat manusia. Dan saudara dan saya akan menyaksikan pergolakan ini di masa depan. Orang-orang kaya yang makmur, yang menguasai teknologi akan merasa terancam dengan populasi dunia yang makin bertambah. Ini potongan khutbah saya pada ibadah penghiburan di Pak Besenan hari apa itu? Sekarang ada orang yang tidak bisa dihitung uangnya, apapun dia bisa beli. Penelitian apapun dia bisa biayai. Mereka atas nama kemanusiaan sebenarnya sedang takut untuk mati. Dan karena itu berusaha bagaimana supaya ada kemungkinan untuk saya dipermudah. Kalau ada yang sudah baca bukunya Yuval Noah Harari, Homo Deus, akan temukan di sana. Sudah ada keyakinan teoritikal, keyakinan berdasarkan bukti-bukti saintifik bahwa manusia bisa hidup lebih lama karena seluruh bagian tubuhnya bisa diremajakan. Pokoknya pokade wa masang liu tole ya dikatu kita to kalala atau kena lapura mami mate pendek umur karena hanya orang kaya yang bisa masuk bengkel semacam itu misalnya setiap sekali 10 tahun. Karena itu yang mulai dibangun ya. Kalau teknologi ini bisa terjadi, ada kemungkinan setiap 10 tahun orang yang sudah tua bisa dipemangurai sulit. Tak ada lindona mana tapi seluruh bagian tubuh.
Dan Harari bilang, kan salah satu contohnya ialah memang kita sudah melihat bagaimana orang bisa dibikin lebih muda. Bukan operasi plastik, tapi ada cara untuk membuat kulit saya menjadi lebih muda. Tapi pokoknya secara ilmiah menurut mereka, ada kemungkinan untuk saudara dan saya berumur panjang sekali, bahkan bisa kekal. Pana aku yo kumua, ya kesulitannya ialah hanya orang kaya yang bisa itu. Dan itu berarti hukum pokade tenan kalau masing-masing kan dekat kami tujuh pun di siapa apa pakai male lapo bengkel mempermudah, sedangkan lah dipakai na pas sekolah pia biasa kurang-kurang. Kontrol populasi itu isu yang sudah mulai ditiupkan. Ada kekhawatiran mengenai ledakan jumlah penduduk di dunia ini akan menjadi masalah besar. Dan yang paling gelisah tentu saja adalah mereka yang makmur. Kalau terjadi faithless love, ini punya mereka yang humanisme liberal. Mereka yakin bahwa kasih sejati bisa ada tanpa iman kepada yang disebut Tuhan. Faithless love. Kasih tanpa iman. Ngapain beriman kepada sesuatu di luar dirimu, padahal yang ada dalam dirimu itu bisa membuatmu mengasihi. Mereka inilah yang biasa sinis kepada orang Kristen atau orang beragama. Kuah yang mana ada tuh kasih, Tuhan. Tapi kalian menggunakan agama untuk membantai sesama. Dan faktanya memang ada. Memang kau salat aja napu apa? Saya tidak tahu apakah atas nama agama. Tapi Kristen pun pernah mengalami seperti itu atas nama agama. Bahkan melakukan perang saudara seperti yang terjadi di Eropa di sana. Jadi pesan penting bagi kita hari ini saat kita merayakan Kristus naik ke surga. Bahwa Tuhan sudah mengerjakan apa yang perlu untuk penyelamatan kita. Dan Tuhan sedang bekerja untuk memelihara kita dalam penantian akan datangnya Yesus kembali untuk menyatakan secara terwujud sempurna kita sungguh adalah pewaris. Pewaris kemuliaannya terpanggil untuk menyatakan kasih sebagai solusi bagi seluruh persoalan umat manusia. Jadi yang terpenting bagi saudara dan saya sekarang bukan memiliki sebanyak mungkin apa yang dicari di dunia. Tapi yang terpenting bagi saudara dan saya sebagai pewaris kerajaan ialah bagaimana relasi kita dengan sesama. Sungguh-sungguh adalah relasi yang menampakkan kemuliaan Kristus. Relasi dalam selfless love. Relasi dalam kasih tanpa pamrih. Kasih bukan hanya soal kehangatan hubungan. Tapi kasih adalah yang nyata dalam pemberian apa yang berharga pada diri kita untuk kebahagiaan sesama. Berdoalah saudara-saudara untuk diri sendiri dan untuk sesama, meminta kepada Tuhan seperti yang diminta oleh Paulus. Supaya kita diberi hikmat dan wahyu, yaitu firman Tuhan. Untuk mengenal Kristus lebih dalam, lebih luas dan lebih dekat, bergaul dengannya. Dengan begitu kita mengerti apa yang Tuhan sudah kerjakan untuk keselamatan kita. Mengerti bagaimana Tuhan sedang memelihara kita dalam kuasa Roh Kudus seperti yang dikatakan sebelum Yesus naik ke surga, tinggallah di sini menanti sampai kuasa itu diberikan kepadamu. Saudara dan saya, kiranya terus meminta kepada Tuhan untuk semakin mengenal Dia. Karena mengenal Dia itu bagian yang paling utama.
Saya mau mengakhiri ini dengan ilustrasi sederhana. Setiap selesai pilkada, salah satu yang dicari-cari orang ialah siapa orang dekatnya Pak Bupati. Toh? Dan tidak mungkin dekat dengan Bupati kalau tidak ada pergaulan yang dekat selama ini. Biar dia bukan pejabat, tapi kalau dia dekat dengan dia itu sudah semacam berbagi tahta, kena bahasana pengamatua semua no kok mau tupang sudah suruga di sebelah kanan. Berbagi tahta dengan bapaknya memerintah seluruh jagat raya ini. Tidak mungkin berbagi tahta dengan seseorang yang tidak sungguh-sungguh mengenal kita dan dekat dengan kita. Kalau saya dekat dengan dia, saya ikut berpengaruh dalam kerajaannya. Saya mengambil bagian dalam memerintah, langsung atau tidak langsung. Jadi, saudara dan saya, sebagai pewaris kemuliaan Kristus, renungkan, dan karena itu minta kepada Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh mengenal Dia secara dekat dan benar, supaya kita sungguh-sungguh semakin mengerti apa yang Tuhan sudah kerjakan, sedang kerjakan dan masih akan lakukan untuk kita, sampai seluruhnya menjadi wujud sempurna dalam kedatangan Kristus kembali. Saudaraku, marilah kita kembali meneruskan perjalanan hidup ini. Bukan dengan faithless love seperti yang didengungkan dan diyakini oleh kaum humanis liberal, bisa mengasihi tanpa percaya. Tapi marilah kita sungguh-sungguh dalam iman kepada Tuhan, bertumbuh dalam kasih yang nyata, kasih yang menjadi solusi bagi seluruh persoalan kemanusiaan. Amin, firman Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Kita ucapkan bersama sebagai doa kita, doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari berdiri. Kita bersama mengungkapkan pengakuan iman kita dengan nyanyian Allah Bapa, kami puji Engkau. Kami
Sekarang kita akan menyatakan tanda syukur kita atas segala berkat anugerah yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kita bersama-sama. Firman Tuhan yang akan mengantar kita bersama dalam kita menyatakan tanda ungkapan syukur kita. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Marilah kita menyampaikan doa-doa kita dalam syafaat ini.
dengan hati yang terangkat memuji Engkau ya Tuhan, dengan jiwa yang terus disemangati oleh sukacita atas segala kebaikan-Mu. Kami terus bersyukur meski dunia di mana kami hidup sungguh-sungguh adalah dunia yang membuat kami prihatin untuk begitu banyak peristiwa dan kejadian yang membawa sengsara bagi umat manusia. Ketika kami ingat saudara-saudara kami yang untuk meneguk air saja sulit, untuk menghirup oksigen yang sehat saja bermasalah, untuk mencicipi sekedarnya untuk kebutuhan hidup saja harus terus dalam tangis. Tapi Tuhan, kami tahu Engkau tak pernah absen. Ini semua bukan pertanda bahwa Engkau abai. Tapi inilah yang terjadi dengan hidup kami di bumi yang dipenuhi dengan ketimpangan. Inilah yang terjadi dengan hidup kami ketika kasih yang Engkau berikan kami nikmati, tapi tidak menjadi sesuatu yang hidup dalam bersesama, dalam mengelola bumi ini. Syukur atas firman-Mu yang diberitakan hari ini, yang mengingatkan dan menyemangati kami untuk sungguh-sungguh ketika menikmati hidup sebagai pewaris kerajaan Allah, sungguh-sungguh menjadi orang yang terpanggil untuk mewujudkan kasih Kristus, kasih yang tanpa pamrih. Di dalam kasih yang nyata itulah kemuliaan Kristus dalam hidup kami, dalam hubungan kami seorang dengan yang lain, menjadi nyata dan sungguh-sungguh memberkati. Bapa, kami sekarang sujud dalam kerendahan hati hendak menaikkan doa kami sebelum kami kembali ke dalam kehidupan sehari-hari kami lagi. Berdoa untuk mereka yang sakit dan sedang dirawat, sebagaimana yang kami tuliskan dalam warta jemaat, dan kemudian kami mendengar lagi ada Ibu Basiang yang sedang dirawat di Jakarta. Kiranya mereka semua tetap kuat dan terhibur, sabar menjalani masa-masa yang berat, masa-masa perawatan untuk pemulihan. Kami berdoa untuk mereka yang sedang berduka. Selain yang kami sudah catat, juga kami ikut mengalami duka bersama dengan Ibu Penatua Mary Palamba atas meninggalnya salah seorang cucu kemarin. Duka bersama keluarga Pendeta Salusu. Duka bersama keluarga almarhum Ezra Tondok. Duka kami bersama dengan keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang terkasih yang meninggal secara menyedihkan di tangan orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan di wilayah Napu, Poso. Tuhan, kesedihan kami beruntun bertambah-tambah, tapi kelegaan abadi yang telah Engkau berikan kepada kami di dalam Kristus yang menang dan telah bertahta, membawa kami selalu dapat pulih dan kuat kembali untuk menjalani hidup ini. Doa kami khusus untuk orang tua kami, para lansia, baik yang masih dapat hadir dalam persekutuan ibadah jemaat seperti ini, maupun mereka yang sudah harus berada di rumah dengan gerak dan mobilitas yang terbatas. Yang kami percaya ialah tak ada satupun yang menghambat kami untuk tetap mengalami sukacita sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya mereka terus dalam sukacita yang semacam itu.
Kami berdoa untuk anak-anak kami, generasi yang kami lahirkan. Doa kami kiranya pendidikan di rumah dan terutama pendidikan di sekolah, pendidikan di dalam masyarakat akan menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan yang membawa mereka mengalami pertumbuhan yang sehat, sungguh-sungguh dalam pengenalan akan Engkau. Biar dalam perjalanan hidup ini bersama dengan mereka kami semakin mengerti apa yang Tuhan sudah kerjakan untuk keselamatan kami. Bagaimana Tuhan memelihara kami dan bagaimana Tuhan terus meneguhkan kami dalam pengharapan menanti datangnya Kristus kembali. Kami berdoa senantiasa untuk anak-anak dari warga jemaat-Mu yang ada di sini maupun yang ada di perantauan dalam pekerjaan, juga mereka yang masih sedang mencari pekerjaan yang hendak ditekuni. Kiranya berkat Tuhan senantiasa cukup dan melimpah bagi mereka. Tuhan sendiri yang akan selalu membuka jalan dan kemungkinan-kemungkinan baru untuk mengembangkan diri. Bapa, kami berdoa untuk segenap usaha dan pekerjaan anggota jemaat-Mu, kami semua. Kami berdoa untuk segala usaha yang dilakukan dalam kebersamaan, khususnya dalam kepemimpinan pemerintah kami, dalam kepemimpinan orang-orang yang Tuhan beri tugas khusus. Semoga masyarakat dan bangsa kami semakin maju dan bermartabat, mewujudkan keadilan Tuhan, mewujudkan pelayanan yang sungguh-sungguh membawa sejahtera bagi kami semua dan bahkan bagi segenap makhluk ciptaan-Mu. Kami berdoa untuk persiapan pernikahan yang akan dilangsungkan tanggal 22 Mei untuk saudara Milka Parante dengan saudara Enos Sello. Kami berdoa untuk semua pelayanan yang akan dikerjakan oleh jemaat-Mu pada sepanjang hari sisa di minggu ini. Tuhan, kami mohon berkat-Mu, kiranya seluruh pelayanan yang dapat kami lakukan di tengah-tengah suasana pandemi dalam keadaan serba terbatas, dengan kekuatan dan kreativitas yang Tuhan berikan, kami bisa tetap hidup sebagai jemaat yang dipelihara oleh Tuhan, terus bertumbuh di dalam segala segi kehidupan kami. Kami berdoa untuk tim COVID pada berbagai lingkup, juga bahkan sampai yang ditugaskan dari jemaat ini, semoga mereka semua tetap menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya untuk mendampingi dan melayani seluruh warga jemaat, agar kami tetap bisa menjalani hidup secara bijaksana dan baik, disiplin pada masa-masa yang sulit ini. Doa khusus juga untuk tim multimedia di berbagai tempat, di Jemaat Rantepao, di TS Channel, dan di semua tempat yang Tuhan mungkinkan untuk pada masa ini semakin membiasakan diri untuk menggunakan berbagai fasilitas dan media, mengembangkan pelayanan menjangkau lebih banyak dan lebih luas. Tuhan, tak henti-hentinya kami berdoa untuk pemerintah kami, untuk semua yang memberi diri menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan di pemerintahan, untuk semua yang mengambil tugas sebagai representasi negara pada berbagai bidang pengabdian di pemerintahan, di TNI Polri, di semua lembaga negara, agar kesatuan kami sebagai Indonesia, sebagai negara, sebagai masyarakat, dari hari ke hari semakin menyaksikan Tuhan sungguh setia. Engkau yang menganugerahkan negara ini juga terus memimpin kami dengan cara-Mu sendiri, melalui orang-orang yang Engkau utus dan pilih. Bapa, ini doa kami yang tidak sempurna, kami bawa kepadamu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Dia yang telah bertahta di sebelah kanan Bapa, Dia yang telah mengerjakan sempurna seluruh karya Allah untuk penyelamatan kami, Dia yang akan datang kembali, dan untuk itu kami sedang menyongsongnya. Semuanya ini
dalam keyakinan yang sungguh kami sampaikan kepadamu, ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Berkereta awan putih, Yesus naik dari bumi. Saudara-saudaraku, jemaat Tuhan, pergilah, nantikanlah kedatangan Allah dengan setia melakukan kehendak-Nya. Hiduplah dalam pengharapan dan jadilah saksinya serta warisilah kemuliaan Kristus. Kiranya Tuhan menuntun dan memberkati hidup kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebagai nyanyian syukur kita atas ibadah kita merayakan, kita memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Kita memuji Tuhan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Kasih
Demikian ibadah kita dalam kita merayakan memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dari Gedung Gereja Jemaat Tepal kami menyampaikan salam sehat, selamat beraktivitas bagi Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita.